Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Rajnelia dari kelas non-reguler, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah soal ya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita mempunyai 3 buah soal ya yang akan saya bahas di sini. Untuk soal yang pertama ini mengenai tentang subruang vektor, kemudian soal yang kedua tentang basis, dan soal yang ketiga tentang ruang hasil kali dalam. Nah, kita bahas soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini disebutkan jika R3 terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar adalah ruang vektor atas bilangan R dan dengan W. Nah, W-nya itu A, 0, A min B, di mana A dan B-nya itu merupakan anggota bilangan real. Nah, tunjukkan apakah W ini subruang dari R3. Nah, untuk membuktikan bahwa W ini subruang atau tidaknya dari R3, kita harus memeriksa 3 syarat. Nah, adapun untuk syarat-syaratnya itu yang pertama, W-nya itu tidak boleh kosong. Kemudian yang kedua, jika U dan Pi adalah vektor dalam W, maka U ditambah Pi juga harus berada di dalam W. Kemudian syarat yang ketiga atau syarat yang terakhir adalah jika U adalah vektor dalam dan C adalah skalar, maka C dikali U juga harus berada di dalam W. Nah, kita bahas untuk syarat yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama yaitu dikatakan bahwa W itu tidak boleh kosong. Nah, maka kita perlu menunjukkan bahwa ada setidaknya satu vektor dalam W. Nah, dalam hal ini kita dapat memilih A dan B itu sebagai bilangan real apapun. Dan vektor A, 0, A min B itu akan termasuk dalam W atau berada di dalam W. Nah, jadi W ini tidak kosong. Nah, untuk syarat yang kedua itu dikatakan bahwa jika U dan Pi adalah vektor dalam W, maka U ditambah Pi juga harus berada di dalam W. Atau syarat yang kedua ini mengenai tentang penjumlahan vektor. Nah, di sini kita misalkan U-nya itu adalah A, 0, A min B dan Pi-nya itu C, 0, C min D adalah vektor dalam W. Nah, kita itu perlu menunjukkan bahwa U ditambah Pi juga ada di dalam W. Maka kita harus menunjukkan bahwa U ditambah Pi itu dapat ditulis dalam bentuk ini ya. X, 0, X min Y. Untuk beberapa bilangan real X dan Y. Sini kita langsung saja kita jumlahkan ya. Ini U-nya kita turunkan ke sini, ini Pi-nya. Di sini U-nya A, 0, A min B dan Pi-nya C, 0, C min D. Ini D ya harusnya. Nah, di sini kita langsung jumlahkan saja. Di sini yang pertama ini angka yang pertama ya, dengan yang pertama di sini A ditambah C, kemudian 0 ditambah A ditambah C, kemudian dikurangi A min B ditambah D ya. Ini harusnya D. A min B ditambah D. Maka hasilnya itu kita sederhanakan menjadi A ditambah C 0, A ditambah B min D. Nah, dalam bentuk ini kita dapat melihat bahwa ya U ditambah Pi ini dapat ditulis sebagai X, 0, X min Y. Dengan X-nya itu tadi A ditambah C, kemudian Y-nya A ditambah B min D. Jadi ini X, ini koma, ini 0, X min D. Seperti itu ya. Min Y, mohon maaf. Karena A, B, C, dan D ini anggota bilangan real, maka
X dan Y juga anggota bilangan real. Nah, sehingga dapat dikatakan U ditambah V itu berada di dalam W. Nah, sekarang untuk syarat yang ketiga, di sini disebutkan jika U adalah vektor dalam W dan C adalah skalar, maka C dikali U juga harus berada di dalam W. Nah, di sini disebutkan di mana C adalah skalar dan U itu A, 0, A min B adalah vektor dalam. Nah, kita harus menunjukkan bahwa CU juga dapat ditulis dalam bentuk X, 0, X min Y seperti syarat yang kedua tadi ya, untuk beberapa bilangan real X dan Y. Nah, kita dapat menghitung C dikali U itu sebagai berikut seperti ini ya. C dikali U, di sini C-nya C, kemudian ini U-nya dari sini ya. Kemudian dikalikan saja. Nah, ini C, kemudian ini U-nya dari sini, kita kalikan C dikalikan dengan angka yang ada di dalam kurung ini ya, dikalikan dengan huruf yang U-nya. Nah, C kali A, CA, 0 dikali C dikali A, kemudian C dikali min B, jadi C min C B. Sama dengan CA, 0, nah ini C-nya bisa dikeluarkan ya. Di sini sama-sama mempunyai C. Jadi kita keluarkan jadi CA min B. Nah, dalam bentuk ini kita dapat melihat bahwa CU ini dapat ditulis sebagai X, 0, X min Y dengan X-nya itu CA ya, dan Y-nya itu C dalam kurung A min B. Nah, karena A, B, dan C ini anggota bilangan real, maka X dan Y juga anggota bilangan real. Nah, oleh karena itu, CU ini berada di dalam W. Nah, karena W ini memenuhi ketiga syarat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa W adalah subruang dari R3. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, di sini disebutkan jika X sama dengan U, V, W dengan U-nya itu 2, negatif 3,1 dan V-nya 4,1,1 dan W-nya 0, negatif 7,1. Nah, tunjukkanlah apakah X ini basis untuk R3. Nah, untuk menunjukkan X ini basis, kita akan menggunakan teorema yang dimana syaratnya untuk menggunakan teorema ini kita akan mencari determinan ya. Nah, dimana determinannya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita tulis dulu yang kita ketahui dari soalnya. Di sini X-nya itu U, V, W dengan U-nya itu 2, negatif 3,1, V-nya itu 4,1,1 dan W-nya 0, negatif 7 dan 1. Maka kita langsung masukkan saja karena ini U, V, W berarti kita masukkan yang U ini, V ini, dan W ini ke dalam sini ya. Jadi X-nya itu 2, negatif 3,1, 4,1,1, 0, negatif 7, dan 1. Nah, kita rubah ya. Nah, kita ambil sembarang vektor Y. Di sini saya mengambil Y1, Y2, dan Y3. Kita tulis di sini Y1, Y2, Y3 sama dengan alfa 1. Kemudian kita masukkan ya, ini yang U, V, W atau yang X tadi. Kemudian ditambah alfa 2, 4, 1, 1 ditambah alfa 3, 0, negatif 7,1. Kemudian kita kalikan saja ya, atau di sini yang alfa 1 dengan U, V, W-nya atau dengan X-nya itu menjadi yang ini alfa 1 dikali 2 menjadi 2 alfa 1, negatif 3 alfa 1 dan alfa 1 ditambah 4 alfa 2
alfa 2, alfa 2. Kemudian ditambah ini alfa 3 dikali 0 hasilnya 0 ya. Jadi langsung saja ke sini negatif 7 alfa 3, alfa 3. Kemudian kita kelompokkan ya di sini. Untuk yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua, dan ketiga dengan ketiga. Nah, di sini 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 saja. Di sini 0 tidak usah ditulis ya. Kemudian 3 alfa 1 ditambah alfa 2 dikurangi 7 alfa 3. Kemudian alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3. Kemudian kita bentuk dalam bentuk pernyataan di sini ya. Di sini 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 sama dengan Y1. 3 negatif 3 alfa 1 ditambah alfa 2 dikurangi 7 alfa 3 sama dengan Y2. Kemudian alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 sama dengan Y3. Nah, ini untuk persamaan satunya, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, di sini AX-nya sama dengan B dan AX sama dengan 0. Kemudian kita rubah persamaan yang sudah kita dapatkan tadi ini ke dalam bentuk matriks ya. Di sini persamaan satunya, ini dari persamaan 1 ya, 2, 4, 0. Ini dari persamaan 2, negatif 3, 1, negatif 7. Ini 1, 1, 1. Ini alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Kemudian kita akan mencari determinan dari matriks ini. Kita tuliskan lagi matriksnya di sini. Kemudian kita tulis ulang baris pertama dan baris kedua di sini. Seperti cara mencari determinan pada umumnya. Di sini kita cari determinannya. 2 kali 1, 1 ditambah 4 dikali negatif 7 dikali 1 ditambah 0 dikali negatif 3 dikali 1. Kemudian kita kurangi dengan 0 ditambah 1, 0 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali negatif 7 kali 1 ditambah 4 dikali negatif 3 dikali 1. Di sini untuk yang ini itu hasilnya 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2, 4 kali negatif 7 kali 1 hasilnya negatif 28, kemudian yang ini hasilnya 0. Dikurangi yang ini, karena ini 0 ya, jadi hasilnya 0. Kemudian ini 2 kali negatif 7 kali 1 hasilnya negatif 14. Kemudian ini 4 kali negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 12. Yang ini 2 dikurangi 28 ditambah 0 hasilnya negatif 26. Kemudian ini 0 dikurangi 14 dikurangi 12 hasilnya negatif 26. Maka negatif 26 dikurangi negatif 26. Di sini yang ini negatif dengan yang ini akan menjadi positif. Maka hasilnya akan menjadi 0. Nah, di sini AX-nya itu sama dengan 0. Maka alfa 1, alfa 2, alfa 3 juga sama dengan 0. Tadi sudah kita sebutkan bahwa syaratnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka X ini bukan merupakan basis karena determinalnya itu hasilnya 0. Kemudian untuk soal yang terakhir atau soal yang ketiga, di sini misalkan U-nya itu sama dengan U1 dan U2. Kemudian V-nya itu V1 dan V2 adalah vektor-vektor pada R kuadrat ya, atau R pangkat 2. Nah, jika didefinisikan bahwa UV itu sama dengan 2U1V1 ditambah U2 V1 ditambah U1V2 ditambah 2U2V2. Nah, tunjukkan apakah UV ini merupakan hasil kali dalam. Nah, untuk membuktikan bahwa UV ini merupakan hasil kali dalam, kita perlu memeriksa apakah UV ini memenuhi 4 aksioma hasil kali dalam, di mana aksioma-aksioma tersebut yang pertama itu simetri, yang dimana UV itu harus sama dengan VU. Kemudian distributif terhadap penjumlahan vektor atau UV ditambah W itu harus sama dengan UV ditambah UV. Kemudian yang ketiga distributif terhadap perkalian skalar di mana alfa U, V itu harus sama dengan alfa dalam kurung U, V.
Kemudian yang aksioma terakhir atau aksioma keempat itu positif dan definite atau U itu harus lebih besar dengan dari 0 dan U itu sama dengan 0 jika U sama dengan 0. Nah, ini kita periksa aksioma yang pertama terlebih dahulu, yaitu simetri atau U, U, V itu harus sama dengan VU. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa UV sama dengan VU dengan U,1, U,2, dan V yaitu V1 dan V2. Kemudian di sini kita tulis UV-nya dari yang soal tadi ya. Di sini U2, U1, V1 ditambah U2, V1 ditambah U1, V2 ditambah 2, U2, V2. Kemudian jika kita rubah dalam bentuk V, U yaitu 2 V1 U1, kemudian V2 U1, V1 U2 dan 2 V2 U2. Nah, di sini V-nya itu tidak sama dengan VU karena kita perhatikan ya kedua persamaan ini. Persamaan UV dengan persamaan VU ini. Nah, kita dapat melihat bahwa mereka itu tidak sama ya. Mereka itu akan sama atau memenuhi aksioma jika yang ininya nih, ini 2,2, ini 1,1 atau yang di sininya itu harus sama angkanya. Nah, kalau misalnya di sini U1, V1, yang di sini U2, V2 atau sebaliknya, nah itu akan memenuhi aksioma simetri ini. Nah, karena ini tidak memenuhi ya, V-nya itu tidak sama dengan VU. Nah, tidak memenuhi sifat simetri dan tidak merupakan hasil kali dalam. Jadi, untuk aksioma yang pertamanya juga sudah tidak terpenuhi. Nah, karena UV ini tidak memenuhi sifat simetri atau aksioma yang pertama, kita tidak perlu melanjutkan untuk memeriksa sifat yang aksioma kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa U, V itu bukan hasil kali dalam. Nah, baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.